Kali ini kita akan membahas isu terkini mengenai keputusan Komisi Token Wyoming yang mengabaikan Cardano dan XRP dalam proyek stablecoin mereka. Mari kita langsung lihat poin-poin penting dari berita ini serta ulasan yang mendalam. Pada awal pekan ini, Charles Hoskinson, pendiri Cardano, melontarkan kritik tajam terhadap Anthony Apollo, Direktur Eksekutif Komisi Token Wyoming. Keputusan komisi untuk tidak menyertakan Cardano dan XRP dalam proyek stablecoin yang direncanakan. Sementara mereka memilih untuk menggunakan jaringan seperti Ethereum, Stellar, dan Sui, menuai banyak sorotan. Hoskinson tidak tinggal diam dan segera mengekspos apa yang dia anggap bias dalam proses seleksi ini. Dalam sebuah unggahan di Twitter, Hoskinson menautkan kembali sebuah tweet dari penggemar Cardano yang menunjukkan bahwa Apollo tampak lebih memilih Ethereum. Kemungkinan karena pengetahuan mendalamnya tentang jaringan tersebut, yang didapat dari pengalamannya di ConsenSys, salah satu pengembang inti Ethereum. Hoskinson dengan tegas menegaskan, Apollo menunjukkan bias dalam keputusan ini dengan mengabaikan potensi Cardano. Reaksi Hoskinson ini datang setelah Apollo menghadapi pertanyaan mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap berbagai blockchain yang berbasis di Wyoming. Dalam rapat komite, Apollo mengatakan bahwa ia telah melibatkan representatif Cardano dalam proses seleksi, tetapi mengindikasikan bahwa Cardano gagal dalam salah satu kriteria penting, yaitu uji freeze and seize. Meskipun Hoskinson mengakui bahwa Cardano berhasil memenuhi sebagian besar kriteria, ia tetap menekankan bahwa alasan penolakan tersebut terkesan tidak adil. Apollo sendiri mengakui bahwa teknologi Midnight milik Cardano seharusnya memenuhi syarat, namun teknologi tersebut masih dalam tahap uji coba saat penilaian dilakukan. Hal ini membuatnya tidak dapat dipertimbangkan untuk proyek ini. Pernyataan ini dapat dianggap rasional, namun banyak yang berpendapat bahwa situasi ini justru menciptakan kesan seolah Cardano tidak diperlakukan setara dengan jaringan lainnya. Saat masa kritik semakin memanas, Hoskinson mengusulkan agar jaringan yang tidak terpilih mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Komisi Token Wyoming. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa perlakuan tidak adil ini bisa mengganggu keseimbangan kompetitif di kalangan perusahaan aset digital di Amerika Serikat. Disinilah kita melihat pertarungan antara inovasi blockchain dan regulasi pemerintah. Ketika teknologi terus berkembang, penting bagi regulator untuk bersikap adil dan transparan. Pendapat Hoskinson dan Apollo menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang bisa menjadi bahan refleksi bagi semua stakeholder di sektor ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa isu ini lebih dari sekedar memilih jaringan mana yang digunakan dalam proyek stablecoin. Ini adalah sebuah sinyal bahwa industri kripto perlu lebih banyak ruang untuk berinteraksi dengan otoritas pemerintah dan membangun kepercayaan. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proyek-proyek ini dan bagaimana mereka akan berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru terkait berita-berita XRP dan Ripple lainnya.